Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dari kediaman Ustadz Ade Kurniawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita hadir dalam program kajian fikih muamalah. Nah, ini kerjasama divisi bisnis ya dengan divisi takmir, yaitu Ustadz Ade Kurniawan, yang insya Allah akan membahas seputar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fikih muamalah. Nah, dalam kajian fikih muamalah ini, insya Allah kita nanti akan membahas mengenai dasar-dasar serta akad-akad apa saja yang diperbolehkan dalam Islam, terutama dalam hal jual beli. Nah, ini sangat baik untuk kita simak bersama, terutama untuk mitra JC yang saat ini sedang beraktivitas, tentunya berdagang ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan jual beli, agar motivasi kita semakin kuat ya untuk kita senantiasa bisa berdagang, dan jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu agar apa yang kita hasilkan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jauh dari kata riba dan jauh dari riba ya. Karena riba adalah dosa, termasuk dosa yang besar di agama Islam. Baik, mitra JC, insya Allah kita hadir kurang lebih 1 jam ke depan, dan tentunya bersama Ustadz Ade Kurniawan LC, pegiat ekonomi syariah, sekaligus juga imam besar Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang tentunya akan segera hadir bersama kita. Untuk itu, mitra JC yang ingin bergabung bersama kami, silahkan bisa bergabung melalui SMS Center atau melalui kolom komentar di bawah ini di Facebook, karena saat ini kita juga disiarkan langsung melalui radio JIC di frekuensi 107.7 FM. Untuk mitra JIC yang ingin bergabung silahkan di 081212554928. Sekali lagi di 081215549288. Langsung saja kita akan mengundang Ustadz Ade Kurniawan LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk bisa duduk. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Ustaz, gimana keluarga dan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget bisa on air bersama Ustaz Ade Kurniawan. Biasanya kalau mitra JC mungkin ya, khusus jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center mengenal Ustadz Ade sebagai imam JIC. Nah, ternyata beliau juga salah satu pegiat ekonomi syariah, yang insya Allah nanti kita akan membahas bersama-sama tentang akad-akad apa saja yang diperbolehkan dalam Islam. Sebelum kita membahas tema kita hari ini, Ustadz, silahkan untuk menyapa dulu mitra JIC yang saat ini di rumah dan menyaksikan melalui Facebook kami dan JIC channel di YouTube kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mitra JIC Mas Tipo ya, yang mudah-mudahan selalu happy. Amin ya rabbal alamin. Walaupun puasa tapi kita tetap subur ya. Mas Tipo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dengan Ramadan dalam kondisi pandemi seperti ini, ternyata Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak belajar. Ya, karena banyak waktu di rumah, banyak waktu yang tadinya kita alokasikan untuk aktivitas di luar, sekarang lebih banyak kita alokasikan di rumah, dan itu membuat kita bisa lebih banyak belajar. Baik Mas Lipo dan seluruh mitra JIC yang menyimak acara ini, insya Allah beberapa pekan ke depan, tiga pekan ke depan, kita akan bersama-sama mencoba mengkaji ya terkait dengan akad-akad yang diperbolehkan dalam muamalat, khususnya muamalat Islam. Nah, tentunya Mas Tipo dan mitra JIC semua, ketika berbicara tentang akad atau transaksi ya, atau secara umum berbicara tentang muamalat, kita tidak akan lepas dari pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah para ulama ya, karena masalah ini nanti akan berkaitan dengan masalah hukum ya. Kalau ilmunya disebut dengan ilmu fikih ya. Nah, maka ada baiknya di awal pertemuan kita ini kita akan mencoba membahas nanti beberapa kaidah-kaidah dasar yang berkaitan dengan masalah-masalah akad dalam Islam begitu.
Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga akan bahas ya kaidah-kaidah yang sudah ada ini, bagaimana kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi Mas Tipo, kalau kita lihat ulama-ulama kita dahulu itu sudah sangat luar biasa. Ya. Mereka itu sudah membuat semua hukum yang solahiyahnya, apa kalau bahasa ini tuh masa berlakunya itu lintas zaman, lintas masa, dan lintas generasi. Ya. Walaupun ada di beberapa kondisi nanti akan muncul akad-akad yang dulu belum ditemukan di masa para ulama kita dulu, ya, akad-akad baru yang kondisinya baru muncul pada zaman saat ini. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, ketika menemukan hal-hal baru ini, maka kita akan kembali kepada kaidah-kaidah yang disusun para ulama. Gitu. Jadi kalau kita ingin belajar tentang muamalat secara komprehensif, ya, kita pelajari dulu kaidah-kaidah dasarnya, ya, sama seperti pohon, kita pahami akar-akarnya, maka nanti kejadian apapun yang baru yang datang itu akan mengikuti kaidah-kaidah tersebut, begitu. Ya, jadi pondasinya sudah dapat, yang lain itu hanya pengembangan-pengembangan saja. Nah, salah satu kaidah yang paling masyhur di dalam fikih muamalat, ya, khususnya ketika membahas tentang persoalan-persoalan kontemporer yang muncul, itu satu kaidah masyhur yang kalau dalam bahasa Arab disebutkan al-aslu fil 'uqudi wal muamalat as-sihah. Ya. Aslinya setiap muamalat itu, semua akad yang terjadi dalam konsep muamalat kita itu awalnya sahih, boleh. Ya. Hatta yakumad dalil 'ala al-butlani wat tahrim, sampai kemudian ada dalil yang membatalkan atau menunjukkan bahwa akad itu haram. Nah, lalu bagaimana kita tahu dalil-dalil tersebut, yang mana yang mengharamkan, mana ini yang boleh, yang perlu gitu. kita bahas. Misal, ya, ada kaidah bahwa setiap pinjaman yang memunculkan pertambahan atau perlebihan itu disebut dengan riba, kategorinya haram. Maka nanti turunan hukumnya, ketika kita menemukan jenis transaksi baru, perbankan dan lain sebagainya, kalau di sana ada, ya, pinjam meminjam yang tidak sesuai atau ada kelebihan dalam pinjam meminjam tersebut, maka itu bisa disebut riba. Nah, jadi kita akan coba membahas, ya, tadi yang saya sebutkan kaidah-kaidah dasar lebih dahulu, pondasi-pondasi dalam mengenal akad-akad yang insya Allah nanti ini akan bisa menjadi patokan kita dalam menyikapi akad-akad kontemporer yang baru muncul di masa sekarang ini. Begitu Mas Tipo. Ya, baik, Mitra JIC tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Ade Kurniawan, yang tentunya sudah diberikan sedikit mukadimah untuk Mitra JIC bagaimana kaidah dasar tentunya dalam akad. Dan tentunya semakin berkembangnya zaman, tentunya jual beli ini juga semakin unik, ya, Ustadz, ya. Bahkan sekarang ada yang mengatakan wah ini sudah berlabel syariah, padahal dalam sistemnya juga masih jauh dari syariah. Nah, tentunya tadi sudah dijelaskan beberapa bagaimana ulama-ulama kita terdahulu menyusun sedemikian rupa dalam hukum-hukum jual beli agar kita ini tidak masuk kategori tipu daya yang tentunya jauh akhirnya terjerumus kepada riba itu sendiri. Nah, Ustadz Ade Kurniawan, saya mau bertanya mengenai akad. Ini kita fokus hari ini akad terlebih dahulu karena ini kan ibarat kata tumbuhan ini adalah akar dari sebuah permasalahan. Kira-kira kalau bicara tentang janji atau alwat, nah apakah ia juga termasuk dalam akad, dan apa sebenarnya perbedaan janji dengan akad? Karena kan setahu kita akad itu adalah janji juga gitu. Baik, silakan Ustadz Ade. Sebelum ke janji ya, Mas Ya. Mitra JIC. Kalau kita buka, ini kita seperti anak kuliah dulu, Ya, nggak apa-apa. Anak kuliah. Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat literatur keilmuan, ya, khususnya yang bersifat multilingual, bahasa, ya, bukan bahasa Indonesia, tak terkecuali bahasa Arab, ya, ketika membahas fikih itu biasanya selalu dibahas terlebih dahulu pengertiannya dulu.
Nah, nanti pengertian itu selalu biasanya para ulama kita itu membagi pada dua bagian, secara etimologi dan secara terminologi. Nah, akad itu sendiri secara etimologi, secara bahasa itu memang memiliki makna, beberapa makna. Jadi akad ini bahasa Arab pasti Bu. Ya, banyak orang yang nggak tahu. Dikira akad Indonesia itu bahasa malah. Arab yang sudah apa namanya? Jadi bahasa serapan ya. Ya, jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia akad. Ya. Sama banyak kata-kata lain di dalam bahasa Arab itu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Seperti nikah, nah itu kan bahasa Arab sebenarnya. Ya. Mayit, jenazah, sholat, duha, doa dan lain sebagainya. Gitu. Nah, akad ini asal katanya akedun, bahasa Arab. Akad yang kalau diartikan dia memiliki beberapa arti. Yang pertama bisa disebut dengan ikatan. Ya, ikatan. Maka kalau akdun nikah itu kan ikatan pernikahan. Akad nikah. Akad nikah itu maksudnya ada ikatan. Ya, ikatan pernikahan. Ada juga akad itu disebut dengan jaminan. Ya, jaminan. Ini biasanya dalam transaksi-transaksi yang ada barang di dalamnya. Ya, itu bisa disebut dengan jaminan. Atau yang ketiga tadi, ya, akad itu bisa juga disebut dengan janji. Ya, maka akad nikah juga ada yang memaknai sebagai janji suci. Pasti sudah nikah ya? Udah alhamdulillah Ustaz. Ya, itu secara bahasa. Ya. Nah, tetapi nanti ada makna secara terminologi, ya, secara istilah. Ada kalanya kata-kata dalam bahasa Arab itu sesuai antara makna etimologinya dengan makna terminologinya. Tapi ada juga yang terkadang tidak sesuai. Nah, akad secara terminologi dalam istilah fikih itu bisa diartikan dalam dua segmen lagi. Nah, jadi sekarang dibayangkan nih, kita sudah mulai pembagian-pembagian. Ya. Oke. Yang pertama secara umum akad itu, ya, pokoknya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, ya, oleh seseorang, baik itu berasal dari dirinya sendiri ataupun itu ada pihak luar. Jadi semua aktivitas, ya, semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, ya, baik itu muncul dari diri sendiri atau dari rangsangan orang luar, itu bisa disebut akad. Gitu. Mas Dipo ingin mengambil sesuatu misalkan, ya, dan sesuatu itu milik orang lain. Nah, maka ketika Mas Dipo itu mengambil, itu juga sebenarnya disebut akad. Hanya nanti apa bentuknya? Apakah itu jual beli? Apakah itu sewa menyewa? Nah, ini nanti kita akan bahas. Nah, secara khusus, ya, dalam konteks muamalah transaksi ini, definisi para ulama biasanya lebih mengerucut kepada akad itu adalah suatu transaksi yang di dalamnya terjadi ijab dan qabul. Berarti harus ada dua belah pihak. Ya, ada dua belah pihak. Ya, yang satu menawarkan itu namanya ijab, yang satu menerima itu namanya qabul. Ya. Dan itu tidak harus ketemu Ustaz ya? Nanti kita akan bahas jenis-jenis itu. Baik, ya. Kita akan bahas jenis-jenis akad itu. Apakah harus ketemu? Apakah harus dalam satu tempat? Apakah harus dengan ucapan? Ya, kalau nikah kan harus dengan ucapan. Semuanya gitu ya. Tapi sekarang ada juga nikah yang telekonferensi kan begitu. Atau orang yang bisu bagaimana yang tidak bisa mengucapkan? Apakah dengan menulis itu termasuk akad yang disahkan, ya? Atau cukup dengan isyarat, misalkan saya nikahkan kamu, lalu si pihak yang berikutnya cuma angguk-angguk. Nah, apakah itu termasuk atau tidak? Gitu. Intinya akad yang dimaksud di dalam fikih muamalat ini adalah sebuah transaksi yang di dalamnya terjadi serah terima, atau bahasa syariatnya itu ijab dan qabul, ya. Nah, bentuknya seperti apa akan kita bahas nanti di poin-poin berikutnya, insya Allah. Ya, baik. Jadi pengertian ijab dan qabul itu bukan hanya untuk nikah, tapi ijab qabul itu harus disesuaikan dengan juga
kayak seperti kita fikih muamalah juga belajar dengan ijab kabul, tapi ijab kabulnya ini adalah bertransaksi ya antara kedua belah pihak. Nah, baik Mitra JIC, sebelum nanti kita jeda, sebenarnya kalau kita bicara mengenai rukun ini kan sesuatu yang wajib kita harus ikuti dalam Islam, Ustadz Ade Kurniawan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya rukun-rukun akad jual beli nih, unsur-unsur sebuah akad dalam bertransaksi itu seperti apa, Ustadz? Apa yang harus dipenuhi? Rukun itu sendiri, ya, apa yang Mas Dipo pahami dari? Kalau bicara tentang rukun itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ya berarti dia mendapatkan hukuman. Ya. Bukan hukuman sih, lebih kalau saya ingat kayak rukun haji gitu ya. Ya, baik, Mitra JIC yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan nggak Jadi definisi itu terkadang banyak. Iya. Yang penting maksudnya itu sama. Ya. Kalau bahasa syariat itu lebih sering mendefinisikan rukun itu sebagai mahiyah. Mahiyah itu esensi daripada sesuatu itu. Ya. Bagian inti dari hal tersebut. Jadi kalau dibilang tadi rukun haji, ya bagian inti dari haji itu. Kalau bagian intinya hilang atau tidak ada, maka ya bukan haji namanya. Ya. Misalkan Mas Dipo atau saya, ini kan manusia. Ya. Salah satu rukun manusia itu adalah memiliki akal atau memiliki kepala gitu. Betul. Jadi kalau ada makhluk yang tidak ada kepalanya, Bukan itu nggak sah dibilang manusia. Gitu ya. Nah, jadi rukun dalam akad ini maksudnya adalah bagian inti daripada akad tersebut. Kalau bagian ini hilang, tidak ada, maka tidak bisa disebut akad. Gitu. Nah, apa saja yang termasuk daripada rukun akad tersebut, para ulama nanti berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan hanya satu saja, ada yang mengatakan 3. Tapi saya lebih cenderung ingin mengambil yang 3 dulu, ya, supaya ini lebih luas lagi pemahaman kita. Yang pertama, ya, yang harus ada dalam sebuah transaksi atau akad adalah al-aqidani. Al-aqidani itu 2 orang yang bertransaksi. Itu. Jadi kalau misalkan ada dikatakan sebuah transaksi tapi tidak ada orang yang melakukan transaksi itu fiktif, itu palsu. Dan kalau itu tidak akidani artinya apa tadi? 2 orang yang bertransaksi atau berakad. Aktivitasnya kan akad. Orangnya itu disebut akid. Akid itu 1. Tapi kalau dia berdua maka disebut akidani atau akidain. Ya. Nah, jadi 2 orang yang bertransaksi. Nah, nanti 2 orang ini Mas Dipo dan Mitra JIC yang dimuliakan Allah juga harus memiliki syarat-syarat tertentu agar transaksi ini kemudian sah dinyatakan oleh syariat. Misal, yang pertama itu harus sudah baligh. Ya. Jadi tidak sah dalam syariat kalau ada transaksi ya antara anak yang belum baligh. Ya. Ada anak usia 4 tahun gitu, terus dia bilang, saya beli rumah kamu ya, oh ya silahkan ambil gitu kan, harganya berapa, 2.000, ayah sudah ambil. Nah itu nggak sah, ya. Kenapa? Karena belum balik. Gitu. Ini bisa menjadi standar. Kenapa balik yang kemudian dijadikan standar? Ya setidaknya batas balik ini menjadi batas yang nanti berkaitan dengan kemampuan seseorang pada umumnya yang disebut dengan ar-rusyd. Ar-rusyd itu kedewasaan. Ya, kedewasaan di mana mereka nanti akan bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang betul dan mana yang salah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang akidan itu harus dalam kondisi waras. Ya, Mas Dipo kalau jual beli sama orang gila, ya enggak. Nah, itu nggak sah tuh akadnya ya. Harus dalam kondisi waras. Lalu kemudian dia harus dalam kondisi yang tidak tercekal. Ya, jadi tidak sah kalau misalkan ada satu orang, kalau dulu kita sering lihat di film ya, dia dipaksa untuk menandatangani surat wasiat misalkan, atau dipaksa untuk menandatangani surat jual beli sertifikat tanah. Nah, transaksi yang terjadi dengan dasar paksaan itu tidak sah. Dan bukan hanya jual beli, ya, semua aktivitas yang didasarkan dengan unsur paksaan itu tidak sah. Nikah nggak sama saya? Kalau enggak, saya bunuh bapak kamu. Nah, ini bisa tidak sah tuh, karena ada unsur paksaan. Ya.
mobil kamu saya pinjam. Ya, kalau enggak nanti diancam. Hmm. Apa ancamannya? Nah, itu tidak sah. Gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi ya berkaitan dengan kondisi psikologis dia. Dia harus balik, kemudian dia harus waras, sehat, dan tidak boleh dalam kondisi terpaksa. Ya, ini poin pertama. Poin kedua, dari sisi kebebasan memilih. Ya. Oh, ini rukun Ini masih selanjutnya. bicara tentang dua orang yang bertransaksi. Oh iya, masih ada orang yang Ya. Jadi dalam akad itu kedua-duanya harus bisa dan bebas memilih. Nah, nanti kita akan bahas tuh ada namanya hak pilih, itu yang disebut dengan khiyar. Ya, hak milih itu seseorang itu dia bebas menentukan kalau kita mau jual beli, misalkan saya jual nih Mas Dipo, ya, Mas Dipo itu punya hak untuk memilih, jadi nggak ya gitu loh. Ya, ini barangnya kira-kira saya beli apa tidak ya. Nah itu boleh. Itu harus ada hak pilih. Tidak boleh beli, sudah nggak boleh ada tawaran lain, tidak ada pilihan lain, pokoknya beli ini aja gitu. Nah itu tidak bisa. Harus ada pilihan. Ya, berkaitan dengan paksaan tadi. Ya, jadi ada kebebasan untuk memilih. Ya. Dan yang ketiga nanti, ya, kalau seandainya akad itu berkaitan dengan syarat, maka kedua orang ini al-aqidani ini itu harus sama-sama orang yang mampu memenuhi syarat. Gitu. Jadi tidak boleh transaksi terjadi dengan syarat, tapi salah satunya itu nggak bisa, tidak bisa memenuhi. Ya, misalkan Mas Dipo mau beli mobil saya, boleh, ya. Syaratnya Mas Dipo harus ke bulan dulu. Nah, ini nggak boleh, ya. Ini mungkin cara-cara yang agak sedikit konyol. Tapi dalam prakteknya ada terkadang syarat-syarat yang itu dibuat sengaja untuk mempersulit salah satu pihak agar dia tidak bisa memenuhi syarat itu. Nah, ini tidak masuk kepada transaksi yang halal menurut syariat. Begitu. Itu terkait dengan rukun yang pertama, ya, al-aqidain. Kemudian rukun yang kedua itu yang disebut dengan mahallul aqd. Mahallul aqd itu objeknya. Ya. Kalau jual beli berarti barang yang diperjualbelikan. Kalau sewa berarti barang yang akan disewa, ya. Dan semua objek yang merupakan semua barang, semua benda, segala sesuatu yang menjadi objek daripada transaksi tersebut. Dan ini juga nanti akan memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Tapi kita tidak panjang di sana, ya. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa barang yang nanti akan menjadi objek dari transaksi itu pertama dia harus bisa tersentuh hukum. Misal, apa hukumnya jual beli narkoba? Apa hukumnya? Kira-kira Mas Dipo. Kalau Bang ini bukan ini ya, apa pendapat pribadi ya? Ya haram ya termasuk. Nah, coba kenapa haram? Seandainya yang jual Mas Dipo. Oh iya, kalau yang menjual Mas Dipo. Seandainya, seandainya yang jual, yang beli saya. Secara akidain, dua orang yang bertransaksi sah atau tidak? Sah. Sah. Kita sudah dewasa, betul. Kita waras, sehat, tidak ada paksaan, dan kita juga bisa memilih. Dan bisa bahkan memilih. Ya mohon maaf ya jamaah, ini orang-orang soleh ya. Ya. Tapi kenapa jual beli narkoba itu halal? Karena barang yang haram gitu. Karena objeknya itu adalah objek yang haram. Jadi dalam transaksi itu nanti barang yang menjadi objek transaksi ini harus menjadi sesuatu yang dia bisa menerima hukum. Artinya narkoba ini kan sesuatu yang bisa dihukumi. Ya, apa hukumnya? Haram. Karena memabukkan, karena banyaklah dalilnya, begitu. Jadi termasuk kayak jual objek yang haram itu nggak boleh ya Ustaz ya? Nggak boleh. Diperjualbelikan. Nggak boleh. Oke. Gitu. Ya. Jadi syarat pertama nih untuk objek yang ditransaksikan itu adalah dia harus terkena hukum. Itu harus bisa menerima hukum. Jadi masuk ke dalam hukum syariat itu kan 5 itu. Antara wajib, ya, haram, sunnah, makruh dan mubah. Ini harus bisa kena hal itu. Begitu. Ya, sekarang kayak barang curian itu nggak boleh ya? Barang curian nggak boleh. Gitu. Misalkan jual belinya kita, lalu kemudian handphonenya ini halal, gitu kan? Aslinya halal. Aslinya halal. Tapi karena dia dihasilkan dengan cara mencuri, maka transaksinya batal. Transaksinya itu tidak sah secara syariat. Kenapa? Karena barang ini dihukumi dengan hukum haram. Nah, tentu dari banyak hal kenapa barang ini disebut haram, ya, karena proses tadi
pencuriannya itu, Oke. barang hasil korupsi. Ya. Nah ini nanti yang kita bisa turunkan, misal apa hukumnya menyumbang masjid dengan uang hasil korupsi? Wah, mendalam. Ya. Dengan cara seperti ini kan akarnya kita sudah dapat nih Ya, kan. betul betul. Maka saya kira nanti mitra JIC dan semua pemirsa yang menyimak ini ketika menemukan hal-hal seperti itu ya tidak harus cepat-cepat bertanya karena kita sudah bisa jawab sendiri. Ya. Kenapa? Objek yang disedekahkan itu apa hukumnya? Karena diambil dari cara yang haram, maka hukumnya pun haram. Jadi apapun alasannya, kalau ada orang bersedekah dari harta yang haram, maka hukumnya Haram. transaksinya tidak sah. Oke. Begitu. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh syarat objek yang pertama dia harus menerima hukum. Yang kedua, ya, objek itu harus ada ketika akad. Ya. Jadi jangan misalkan saya jual rumah saya gitu ya, Tapi nggak ada rumahnya. rumah nggak ada gitu. Nah, ini nggak boleh, ya, fiktif. Ya, Nah, ini fiktif. akan panjang nih kalau kita bicara tentang online ya. Nah, betul. Tapi Ya. nanti ini sedikit saja bocoran Iya, ya. sebelum coba masuk. Ustaz. Kriteria atau definisi ada itu akan berkembang. Ya, akan berkembang sesuai perkembangan zaman. Misal saya mau beli barang dari Mas Tipo dengan uang. Uangnya ada atau tidak? Ya. Disebut ada itu uangnya ada, saya punya uang. Tapi apakah makna uang itu ada harus dalam bentuk fisik? Gitu. Kalau saya datang ke mall atau datang ke satu dealer ingin beli barang mobil tidak bawa uang fisik, gitu. Sah atau tidak transaksinya? Tapi saya punya ATM yang nilainya miliaran. Ya, saya punya uang di bank yang kita bisa lakukan dengan itu. Itu sah atau tidak? Karena tidak ada bentuknya ya. Nah, sah atau tidak? Wallahu alam bisa. Ya, Tapi kalau itu- pribadi sih ya sah karena ada ini. Iya, Ya. sah. Maksud saya begini. Karena ada uangnya. Definisi objek itu ada, itu tidak harus dalam bentuk fisiknya ada gitu loh. Ya, tidak harus begitu. Ya. Kalau bisa dipastikan bahwa objek itu ada gitu kan dan bisa dibuktikan, misalkan saya nggak bawa uang cash, oke, Iya. tapi saya punya bukti loh Ada bahwa struknya saya punya misalnya. rekening gitu kan. Ini uang rekening saya, ini Oke. mobile banking saya, itu bisa. Sama seperti objek barang, misalkan ketika transaksi online beli handphone, ya handphonenya mana? Ya, tenang saja ada kok. Gitu. Di mana? Dibuktikan dengan foto misalkan, dengan deskripsi barangnya yang demikian bla 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 bla. Ya, itu bisa dibuktikan dan kita yakin ada pengamanan yang misalkan melalui satu online shop yang dia memberikan jaminan bahwa semua barang yang ditawarkan dalam online shop ini itu bisa kami jamin ada. Kalau tidak, kami bertanggung jawab. Nah, maka yang seperti itu juga bisa kita sebut barangnya ada. Ya. Walaupun tidak secara kasat mata. Ini yang saya sebut tadi, Mas Tipo, muamalah itu akan terus berkembang. Ya. Ya, nah, ketika kita memahami tentang kaidah-kaidah dasar ini, maka itu akan dengan mudah menghukumi kejadian-kejadian yang nanti saat ini atau mungkin di kemudian hari baru akan muncul. Begitu. Itu yang kedua ya, tentang objek. Jadi al-aqidani akidah bukan akidah. Ini kita lagi bahas Akidani rukun yang kedua objek. Ya, syarat objek itu pertama dia harus menerima hukum. Ya. Yang kedua harus ada wujudnya, harus ada ketika angkat itu. Lalu yang ketiga, ya, karakteristiknya itu harus jelas. Gitu. Jadi tidak boleh saya jual mobil ya, mobil apa? Boleh, pokoknya mobil aja dah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi harus jelas spesifikasi dan karakteristiknya. Gitu. Ya, penjualan ini berkaitan dengan tadi. Bukti bahwa barang itu ada biasanya diperjelas dengan karakteristik barang tersebut, kan gitu. Bahan-bahannya dari mana? Iya, bisa tergantung barangnya. Kalau misalkan handphone berarti kan mereknya apa, tipenya apa, tahun pembuatannya kapan, warnanya apa, beratnya berapa, dia punya fitur misalkan kameranya berapa, gitu. Nah ini harus jelas. Ya. Tidak boleh ngambang. Ya, pas saya beli HP, ya HP apa aja dah. Gitu. Pokoknya HP. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Dan terakhir, ya, objeknya harus dapat ditransaksikan. Coba, apa contoh barang yang tidak dapat ditransaksikan?
Kalau barang yang tidak bisa ditransaksikan, paling kalau rumah bisa ya, Apa contohnya? lebih kepada jasa kali ya, Ustaz? Pelayanan. Enggak. Jasa juga ada. Contoh begini. Saya jual kepada Mitra Jasa atau saya jual Mas Tipo. Saya jual burung. Ya, burung saya. Ya, burung betulan ya. Hah? Burung ini ya, burung hewan ya? Ya, hewan. Iya. Puasa. Oke, beli gitu. Mana Oke. burungnya? Nah, tuh, ambil nih. Nah, Tapi dia lagi berterbangan gitu di langit. Ini udah boleh. termasuk kayak mangga gitu ya. Kalau mangga itu bisa. Oh, Ya. mangga bisa ya. Artinya kalau diambil tuh bisa. Yang nggak bisa tuh Mas Dipo, saya jual ikan ya. Ikan tongkol 10 kilo. Oke. Mana? Ambil tuh di laut. Oh, oke. Ini kan tidak bisa. Barangnya ada, klasifikasi dan karakteristiknya jelas, gitu kan. Hukumnya halal. Hewan di laut itu kan Iya, halal. betul. Cuma problemnya ini tidak bisa ditransaksikan, kan gitu. Bagaimana mungkin, gitu kan? Mas Tipo bayar ke saya, tapi barangnya masih berkeliaran di laut, gitu loh. Dan kita harus ngambil. Nah, ini tidak boleh. Gitu, ya. Jadi jelas karakteristiknya pertama untuk akad ini, untuk barang ini, objek, dia harus yang pertama bisa terkena hukum. Yang kedua, ya harus betul-betul ada, ya. Apapun teknis untuk membuktikan keberadaannya, nanti yang jelas harus ada. Ya. Lalu yang ketiga, harus jelas karakteristiknya, sifatnya. Ya. Kemudian yang keempat, harus bisa ditransaksikan atau bisa diserahkan lah kira-kira, bisa diserah terimakan. Gitu, ya. Kalau misalkan punya balon gas, ya, putus, dia terbang, ya. Saya jual balon gas mana tuh, lagi terbang gitu. Nah, itu enggak boleh. Ya. Begitu. Nah, terakhir ini yang sedikit agak panjang saya kira, ya, ini mengenai sigot. Tapi intinya, ya, sigot itu adalah ucapan, ya, atau bentuk ekspresi dua orang yang bertransaksi, ya, yang itu menunjukkan bahwa mereka itu melakukan ijab dan qabul. Ya. Nah, nanti kita akan bahas di macam-macam sigot. Apakah sigot ini harus dalam bentuk ucapan saja? Apakah dia boleh dalam bentuk tulisan ataukah dalam bentuk isyarat, seperti itu? Dan bagaimana teman-teman yang tuna wicara gitu ya? Ya, betul. Yang tapi tidak bisa, yang jelas ini harus ada. Ya, bentuk sigot itu adalah bentuk tadi terjadinya ijab kabul dan persetujuan transaksi tersebut. Ya, nah, jadi saya simpulkan rukun daripada akad ini yang pertama adalah al-aqidain. Ya, al-aqidain itu dua orang yang bertransaksinya atau lebih, ya. Kalau dalam musyarakah biasanya lebih banyak. Tapi setidaknya ada dua pihak yang menyerahkan dan menerima. Yang kedua adalah objeknya, dan yang ketiga adalah siwatnya. Nah, sebagian para ulama yang tadi saya sebutkan perbedaan pendapat, itu ada yang mengatakan bahwa rukun daripada akad itu adalah sigotnya saja. Jadi akidain dan dan objek, ya, ini tidak termasuk ke dalam akad. Yang penting ucapannya itu. Yang penting ucapannya, ya, aktivitasnya. Ya, apa contohnya? Ini juga pendapat yang masuk akal sekali, luar biasa. Seperti orang sholat, ya. Orang sholat itu yang masuk ke dalam rukun sholat itu kan aktivitasnya, tapi orangnya itu nggak masuk ke dalam rukun. Ya, bendanya yang ada di situ, misalkan ketika kita harus berdiri, tempat kita berdirinya, masjidnya, tanahnya, itu tidak masuk ke dalam rukun. Rukun itu adalah aktivitasnya. Maka dalam konteks akad tadi, ya, ini menurut kalangan mazhab Hanafi, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan rukun itu adalah aktivitasnya tadi, berarti sigotnya saja. Adapun akidain dua orang yang bertransaksi ataupun benda yang ditransaksikan objeknya itu bagian eksternal dari akad dan tidak termasuk ke dalam rukun. Ya, Allah alam bisawab. Tapi ini perbedaan fikih yang saya kira dalam banyak hal perbedaan ini akan justru memudahkan kita. Ya, ketika kita dihadapkan satu kondisi lalu kita menemukan ada beberapa pendapat, maka kita bisa dengan fleksibel untuk menentukan mana yang lebih cocok dan lebih memudahkan bagi kita. Ya, artinya sekali lagi Islam tidak memaksa ya, dan
dan Tidak pasti mempersulit. tidak mempersulit ya, karena sesuatu yang dipaksa itu tidak baik gitu. Masya Allah. Dalam. Baik, Ustadz Ade Kurniawan, sebenarnya pembahasan ini eh, jelimet, tapi alhamdulillah semakin tercerahkan ya Mitra JC ya. Kita kayak belajar bukan hanya fikih, kayaknya ini usul fikih nih. Betul-betul Ada sedikit. mendalam gitu ya, betul-betul mendalam mengenai tema kita tentang akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam, terutama dalam hal jual beli. Nah, Mitra JC, nanti kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, kurang lebih 10 menit kita akan break. Kita akan kembali lagi dengan materi-materi yang tentunya ini melanjutkan pembahasan tadi. Tadi Ustadz Ade menjanjikan bahwa nanti akan ada penjelasan tentang macam-macam sigot. Ya, insya Allah. Sigot itu jadi ucapan ya. Ya. Nah, ini yang menjadi sigot ini menjadi satu hal yang amat sangat wajib, karena tadi ada pendapat satu, dan yang tadi kan kita tiga ya, Ustadz ya. Ya, ada yang mengatakan rukun dari Rukun ini hanya satu. Nah, itu sigot aja sebenarnya. Kalaupun yang satu itu sigot. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa yang terpenting Penting. dari akad ini adalah sigotnya itu. Oke. Setelah ini kita akan bahas ya Mitra JC. Tetap bersama kami di Radio JC di 107.7 FM, dan tentunya masih bersama kami di Facebook Radio JIC. Jangan lupa untuk Mitra JC ingin bergabung, silahkan di 081 21554 9288. Pertanyaan yang Mitra JC kirimkan insya Allah kita akan bahas, entah itu hari ini ataupun nanti di pertemuan selanjutnya. Bersama kami Bang Dipo Usman dan Ustadz Ade Kurniawan.